satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Tidak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen atas kesempatan yang diberikan saya untuk menyelesaikan tugas ini. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas manajemen resiko dengan topik mitigasi. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua. Selamat menyaksikan. Let's go. Yang pertama yaitu gambaran umum manajemen risiko dalam bisnis syariah. Manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah merupakan suatu pendekatan yang penting untuk mengelola dan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, terutama yaitu perbankan. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk melindungi organisasi dari potensi kerugian dan memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip syariah. Ya, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis resiko. Resiko yang pertama yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini terkait dengan kemungkinan gagal bayar dari debitur. Yang selanjutnya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu risiko operasional. Resiko ini muncul dari kegagalan sistem internal atau kesalahan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir itu risiko pasar, termasuk fluktuasi nilai tukar dan harga yang dapat mempengaruhi portofolio bank. Setelah jenis-jenis resiko yaitu proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko ini dalam perbankan syariah umumnya meliputi beberapa tahapan kunci. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini harus mengidentifikasi sumber-sumber resiko yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya evaluasi dan pengukuran risiko. Evaluasi dan pengukuran risiko ini menilai dampak dan kemungkinan terjadi risiko untuk memahami karakteristiknya. Dan selanjutnya pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut, seperti diversifikasi portofolio atau penetapan batasan kewenangan dalam pembiayaan. Yang selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam manajemen risiko. Dalam menjalankan manajemen risiko, bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah tersebut yang mencakup, yaitu yang pertama keadilan. Semua transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, transparansi. Informasi terkait resiko harus disampaikan secara jelas kepada nasabah. Yang terakhir yaitu amanah. Mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab
sesuai dengan ketentuan syariah. Umum manajemen resiko dalam bisnis syariah, jenis-jenis resiko, proses manajemen resiko, resiko utama yang menghadapi Bank Syariah Indonesia, prinsip syariah dalam manajemen resiko, dan saya ingin menyimpulkan manajemen resiko dalam perbankan syariah adalah proses penting yang melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, dan pasar. Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Strategi pengelolaan risiko yang efektif termasuk diversifikasi portofolio dan pengembangan instrumen keuangan syariah diperlukan untuk memastikan stabilitas dan berkelanjutan lembaga keuangan syariah. Ya begitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat mitigasi. Yang pertama yaitu tujuan mitigasi. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang beresiko. Diidentifikasikan dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Berikut tujuan mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah terjadinya ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi perbankan. Yang kedua, penyelidikan pengawas dalam perbankan Islam meliputi dua aspek, yaitu pengawasan dari Bank Indonesia dan pengawasan dari aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir, pengoreksian atas kesalahan yang terjadi harus melibatkan Bank Indonesia jika berkaitan dengan aspek perbankan atau Dewan Syariah Nasional jika berhubungan dengan aspek syariah. Dan selanjutnya yaitu manfaat mitigasi. Dengan menerapkan mitigasi risiko di dalam suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu yang pertama, meminimalisir kerugian dan berbagi risiko yang bersifat uncontrolled. Yang B, dapat memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi keuangan. Yang selanjutnya itu mengalokasikan modal dan membatasi risiko di dalam perusahaan. Yang selanjutnya, dengan adanya manajemen risiko, pihak manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang terakhir yaitu memastikan perusahaan itu tidak mengalami masalah kerugian yang bersifat unacceptable. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan Bank Syariah Indonesia atau bisa disebut Bank BSI. Ya, ini profil perusahaan Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tambak atau BSI yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 4 KDK 03 2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021
Selanjutnya pada 1 Februari 2021, Presiden Jokowi Widodo meresmikan kehadiran BSI. Setelah saya menjelaskan profil perusahaan, yaitu saya akan melanjut ke kegiatan bisnis Bank Syariah Indonesia. BSI ini bergerak di bidang industri keuangan syariah dengan menyajikan pelayanan yang lengkap dan luas. Produk dan jasa yang ditawarkan meliputi tabungan dan investasi, termasuk tabungan investasi dan deposito syariah. Yang selanjutnya pinjaman dan layanan keuangan. Antara berikut yaitu pinjaman, treasury, dan manajemen kas. Yang selanjutnya yaitu digital banking. Digital banking ini layanan mobile banking dan kartu ATM digital. Yang selanjutnya produk tabungan haji atau umroh. Buku tabungan khusus untuk nasabah yang mempunyai impian haji atau umroh. Yang selanjutnya yaitu peluang pembiayaan usaha kecil mikro. Peluang pembiayaan usaha kecil mikro ini pembiayaannya bebas bunga dengan konsep hubungan investor harmonis. Yang selanjutnya yaitu transaksi emas. Transaksi emas ini bisa disebut cicilan emas dan gadai emas. Yang selanjutnya yaitu garansi bank. Garansi under counter warranty untuk usaha kecil mikro. Jadi garansi ini hanya untuk usaha kecil mikro. Yang terakhir yaitu prioritas dan private banking. Prioritas dan private banking ini mempunyai pelayanan istimewa hanya untuk nasabah ekonomi. Indonesia ini juga memiliki visi dan misi. Visinya itu mencerminkan tekad Bank Syariah Indonesia untuk memimpin sektor perbankan syariah global dengan pendekatan yang inovatif, modern, dan tetap memegang prinsip-prinsip syariah. Dan misi Bank Syariah Indonesia yang memberikan solusi keuangan syariah yang inovatif dan komprehensif, atau menghadirkan layanan keuangan berbasis syariah dengan teknologi terkini yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan umat atau mendukung perekonomian berbasis syariah dengan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya, menjadikan partner pilihan bagi nasabah. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan nasabah dengan produk yang relevan dan kompetitif. Yang selanjutnya, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan di tingkat lokal dan global. Yang terakhir yaitu mengedepankan prinsip good corporate governance atau melaksanakan operasional bank secara transparan, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang selanjutnya yaitu risiko utama yang dihadapi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, kebijakan manajemen risiko yang komprehensif. BSI telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional bank. Kebijakan ini menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi dan pengukuran risiko. BSI melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian risiko secara sistematis. Ini termasuk menggunakan sistem informasi manajemen risiko untuk menjaga kondisi keuangan dan operasional bank secara real time. Yang selanjutnya yaitu pengawasan aktif, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan risiko. Yang selanjutnya yaitu penerapan prinsip 5C, yaitu karakter, kapasitas, modal, dan jaminan. Prinsip ini membantu dalam menilai kelayakan debitur sebelum memberikan pembiayaan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kepacaran kredit. Yang kelima yaitu monitoring dan pembinaan nasabah. Bank Syariah Indonesia melakukan monitoring aktif terhadap nasabah melalui kunjungan langsung untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya yaitu rencana darurat.
menyusun rencana darurat untuk menghadapi situasi kritis yang dapat mengganggu operasional bank. Yang ketujuh yaitu sistem pengendalian intern. Yaitu bank menerapkan sistem pengendalian internal ini yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas operasional dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang terakhir yaitu sinergi dengan perusahaan induk. Melakukan konsolidasi kebijakan manajemen risiko dengan perusahaan induk untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu pertimbangan pemilihan strategi mitigasi di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagai bank syariah, BSI harus memastikan bahwa semua strategi yang diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu agar tidak bisa melanggar ketentuan syariah. Yang kedua yaitu karakteristik resiko spesifik. BSI mengidentifikasi dan menganalisis resiko spesifik yang dihadapi dalam operasional bank syariah seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Penerapan kebijakan manajemen resiko di Bank Syariah Indonesia didasarkan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK dan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu kompleksitas operasional. Pertumbuhan yang sangat cepat dalam sektor perbankan syariah meningkatkan kompleksitas operasional sehingga Bank Syariah Indonesia perlu menyesuaikan strategi mitigasi untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dari pembiayaan yang semakin kompleks dan beragam.